Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Marleni Zulma Putri dengan NIM 2302269. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 dengan seksi 024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kopipa dengan NIM 23022083. Baiklah, perkenalkan nama saya Najwa Hakimah dengan NIM 23022140. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kurikulum Finlandia yang mencakup ada beberapa materi. Yang pertama, ada sistem dan pengertian dari kurikulum Finlandia. Yang kedua, ada karakteristik dari kurikulum Finlandia. Yang ketiga, ada langkah-langkah dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum Finlandia. Dan yang terakhir, ada pengimplementasian dari kurikulum Finlandia. Selamat menonton! Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai sistem dan pengertian dari kurikulum Finlandia. Pada tahun 1972, Finlandia menerapkan peruskoulu yang dimana sistem ini menggantikan sistem sebelumnya, yaitu sistem pendidikan bertingkat atau yang dikenal dengan parallel school system. Sistem ini dinilai tidak efektif dikarenakan pada prakteknya terdapat perbedaan kemampuan pada anak dalam mencerna dan menerima pendidikan yang diberikan, sehingga menimbulkan munculnya fenomena pemberian peringkat dan labelisasi siswa berprestasi dan tidak berprestasi, dan sekolah favorit dan tidak favorit. Kedua fenomena ini menyebabkan dampak buruk terhadap mentalitas murid, guru, dan instansi pendidikan. Peruskoulu merupakan bagian dari sistem wajib belajar 9 tahun, yang dimana setelah 6 tahun pertama, di 3 tahun terakhir, anak boleh memilih mata pelajaran yang mereka sukai dan mereka minati. Peruskoulu merupakan dasar bagi pendidikan Finlandia, yang dimana memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua peserta didik dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang lebih lanjut. Kurikulum pendidikan di Finlandia sudah ada sejak lama dan jarang diganti. Hal ini dengan alasan agar tidak menimbulkan kebingungan antara pengajar dan peserta didik. Berdasarkan hasil tes program for International Student Assessment pada tahun 2015 oleh Organization for Economic Cooperation and Development, Finlandia muncul sebagai negara dengan kualitas pendidikan terbaik dan dengan peringkat tertinggi, baik dari segi ilmu pengetahuan, membaca, dan matematika. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan pemerintahnya berupaya untuk meningkatkan pelatihan bagi para pendidiknya, memberikan fasilitas sarana dan prasarana, lalu dengan memberikan pendidikan gratis bagi peserta didiknya. Menurut Murianti dan Yuli pada tahun 2021, untuk memberikan hasil yang sangat efektif, sistem pendidikan Finlandia berlandaskan pada kesetaraan, kerjasama, tanggung jawab, dan berbudaya dalam mengimplementasikan kurikulumnya. Berdasarkan hasil penelitian oleh Suwardipa pada tahun 2019, ada 5 komponen yang membuat sistem pendidikan di Finlandia lebih baik daripada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Komponen yang pertama yaitu metode dan teknik pengajaran yang fleksibel, sehingga siswa mudah memahami pelajaran. Komponen yang kedua yaitu seluruh biaya pendidikan dibiayai oleh pemerintah. Jadi, sistem pendidikan kurikulum di Finlandia ini, pemerintahnya memberikan pendidikan gratis kepada anak didiknya sehingga semua orang bisa mendapatkan kesetaraan pendidikan tanpa memandang latar belakang. Lalu, komponen yang ketiga yaitu pendidikan berlandaskan inklusi agar siswa yang memiliki kebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang layak dan sama dengan anak yang normal yang lain. Dan komponen yang keempat yaitu guru diberi pengajaran yang tinggi sehingga dia dianggap baik. Dan komponen yang terakhir yaitu hasil penelitian yang banyak sehingga mengadaptasi perkembangan teknologi dan pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan
Kurikulum Finlandia ini merupakan suatu kurikulum yang berasal dari negara Finlandia, yang dimana kurikulum ini bersifat holistik dan fleksibel. Lalu kurikulum ini menekankan pada kesetaraan, tidak adanya diskriminasi, lalu pembelajaran yang dilakukan berpusat pada anak dan kerjasama serta tanggung jawab. Kurikulum Finlandia ini dalam satu kelas hanya berisi maksimal 20 orang, yang dimana ada 3 orang guru, 2 orang guru bertugas untuk menjelaskan materi, dan 1 orang guru lagi yang bertugas untuk membantu anak yang mengalami ketertinggalan belajar. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang karakteristik kurikulum Finlandia, yaitu yang pertama, pendidikan gratis atau free education, yaitu bahwa yang membayar pendidikan wajib bagi anak-anak didik di Finlandia adalah pemerintahan Finlandia. Selain itu, hampir semua sekolah di Finlandia adalah pemerintah, yang berarti semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang sama, baiknya dengan infrastruktur yang memadai di sekolah masing-masing. Yang kedua, mengedepankan prinsip perlakuan yang sama atau kesetaraan dan tidak ada diskriminasi. Salah satu prinsip kurikulum di Finlandia adalah tidak adanya diskriminasi dan perlakuan yang sama bagi semua pendidik, di mana semua anak memiliki hak yang sama dan merata dalam pendidikan tanpa membedakan latar. Yang ketiga, tidak ada sistem tinggal kelas dan perantingan. Alasan utamanya diberlakukan sistem ini adalah untuk kesetaraan dan menjaga mental para didik. Yang keempat, mengedepankan metode problem solving. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengenali lingkungan sekitar, pendidikan di Finlandia selalu memberikan pemahaman terhadap teori melalui kegiatan pemecahan masalah, terutama dalam ilmu sains. Yang kelima, tidak membebani peserta didik dengan tugas yang banyak. Finlandia tidak membebankan peserta didiknya melakukan banyak pekerjaan rumah, dan proses pembelajaran hanya berlangsung selama 4 jam dalam sehari. Yang keenam, adanya semboyan less dan more di Finlandia. Lebih mengedepankan proses pembelajaran daripada penekanan pada ujian. Finlandia beranggapan efek dari ujian banyak adalah membuat guru cenderung mengajarkan kepada siswa untuk lulus dari ujian semata-mata. Yang ketujuh, kualifikasi guru yang tinggi. Semua guru di Finlandia wajib bergelar S2, menunjukkan standar kualifikasi guru yang tinggi. Yang kedelapan, guru sebagai fasilitator. Menurut Cahyani 2023, pembelajaran guru di Finlandia berperan sebagai fasilitator pembelajaran daripada hanya memberikan informasi. Yang kesembilan, pendekatan progresif dan fleksibel. Kurikulum pendidikan di Finlandia dikenal dengan pendekatan yang progresif dan fleksibel, yang berorientasi pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kesepuluh, memuat tujuan pembelajaran yang jelas, namun tidak mendiktekan cara menyampaikan. Kurikulum Finlandia juga mengutamakan kesejahteraan mental dan emosional siswa. Saya akan melanjutkan materi tentang kurikulum Finlandia, yaitu langkah penyusunan dan pengembangan kurikulum Finlandia. Langkah-langkah penyusunan dan pengembangan kurikulum Finlandia yaitu 1. Penetapan visi dan misi. Nah, di dalam kurikulum Finlandia ini terdapat visi dan misinya tertentu. Yang kedua yaitu pembentukan badan pengembangan kurikulum. Nah, ini dibentuk oleh pemerintahan Finlandia yang terdiri dari bidang pendidikan, perwakilan, dan berbagai pemangku kepentingan. Ketiga yaitu analisis kebutuhan dan tantangan. Nah, badan pengembangan kurikulum melakukan analisis kebutuhan dan tantangan pendidikan Finlandia. 4. Penyusunan kurikulum nasional. Nah, ini analisis kebutuhan dan tantangan. Badan pengembangan kurikulum menyusun kurikulum nasional. Yang kelima yaitu konsultasi publik. Konsultasi publik ini yaitu kurikulum nasional dipublikasikan kepada masyarakat. 6. Revisi dan penyempurnaan berdasarkan masukan dan saran dari konsultasi publik.
7. Implementasi, yaitu kurikulum nasional yang telah disempurnakan diimplementasikan di seluruh sekolah. 8. Yaitu evaluasi dan pengembangan keberlanjutan. Kurikulum nasional secara berkala dievaluasi untuk memastikan bahwa kurikulum ini relevan dan efektif. Yang D. Implementasi kurikulum Finlandia terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Pekerjaan rumah. 2. Guru yang mengajar semuanya harus tamatan S2. 3. Di Finlandia guru bebas memilih rancangan pembelajaran atau RPP. 4. Dalam proses pembelajaran hampir semua guru menciptakan metode mengajar yang menyenangkan atau disebut dengan learning is fun. 5. Dalam pengaturan kelas di Finlandia tidak ada pengkastaan kelas. 6. Bahasa Inggris mulai diajarkan di kelas 3 SD. 7. Yaitu jumlah hari bersekolah. Sekian dari penjelasan materi saya.